Syair besar kepada yang terhormat. Hormat kepada beliau, Sang Bhagawa, Sang Arahata, Buddha yang tercerahkan sempurna. Buddha, ia yang hanya bicara apa yang benar dan bermanfaat, yang telah pergi capai ke nibbana nan unggul, yang telah melepaskan perbuatan-perbuatan baik dan buruk, tanpa kematian, yang menemukan keabadian nibbana, yang damai, yang tanpa tandingan, dan yang memberikan nibbana kepada yang lain, seorang pelindung bagi manusia dan dewa, yang mengetahui dunia, seorang yang tanpa nafsu, yang melenyapkan nafsu, seorang yang tanpa rasa takut, yang memimpin ke tempat tanpa rasa takut. Saya memujanya Buddha, sang pemimpin. Pemilik tubuh dan anggota tubuh yang menyenangkan mata, diberkahi dengan suara yang agung dan merdu, wadah bagi banyak kebajikan yang tiada banding. Saya menghormat Buddha, ia yang tiada banding, yang memiliki 10 kekuatan. Ia adalah Buddha, pemilik pengetahuan yang tertinggi, yang menjalani lingkaran keberadaan yang berkelanjutan dengan jasmani dan penderitaan akibat penyeretan pikiran kehendak demi dunia. Saya menghormatnya Buddha, yang membawa berkah bagi manusia dan dewa. Buddha, ia yang memiliki 32 tanda agung di tubuhnya, yang tubuhnya bercahaya dengan cahaya yang berkilauan, yang memiliki samudera kebijaksanaan, hasil peningkatan kesadaran, ketabahan, moralitas, dan kebajikan. Saya menghormat Sang Bijaksana Buddha dalam kelahiran terakhirnya. Bagaikan hangat matahari yang terbit di pagi hari, dengan keanggunan yang memesona di tengah-tengah mereka yang berjuang. Pemilik wajah seperti bulan purnama yang bebas dari nafsu. Saya menghormat Buddha, guru bijaksana yang maha tahu. Diberkahi dengan kebajikan di bawah pohon Bodhi. Sugata, setelah dengan kebajikan yang besar, mengalahkan Mara dan bala tentaranya, bangun dalam kebijaksanaan, sebagaimana fajar menyingsing. Saya menghormatnya Buddha, yang tak terputus, yang menaklukkan 5 Mara. Pemilik pedang pengetahuan batin, murni yang memotong nafsu, dan seterusnya, yang memegang perisai yang dikenal sebagai hasil perhatian penuh, yang dihiasi dengan hiasan dari samudera moralitas. Padanya saya menghormat Buddha, ia yang diberkahi
dengan pengetahuan mulia dan kekuatan supranatural. Kediaman yang penuh simpati, yang mengatasi semua keseretan, dan yang mengatasi samudera keberadaan jenis kelamin, mencapai yang tertinggi, guru tiga dunia yang batinnya terpusat dengan baik, yang bermanfaat untuk yang lainnya. Saya bersujud Buddha kepada penglihat segalanya yang tanpa batas. Di tempat ini dan itu, ia mengumpulkan timbunan kesempurnaan. Ia mencapai tempat peristirahatan yang menyenangkan dari kebajikan. Dan itu adalah asal dan sumber kebahagiaan bagi manusia dan bukan manusia. Saya menghormat Buddha, pemenang mulia, penakluk yang termulia dari yang mulia. Guru dan nakoda yang piawai menaiki kapal dari faktor-faktor jalan yang digenggam dengan tangan pengetahuan pada kemudi pengerahan usaha, yang menyebabkan banyak makhluk menyeberangi samudera keberadaan jenis kelamin dengan kapal tersebut. Saya menghormatnya Buddha yang memahami, yang meninggalkan keadaan yang sukar. Ia yang memenuhi ke-30 kesempurnaan dengan setara, yang di bawah pohon Bodhi suci, melihat 4 kebenaran, mencapai kekuatan supranatural yang menguntungkan manusia dan dewa, pencapaian pelenyapan di 3 alam keberadaan. Saya bersujud kepada Sang Penakluk. Setelah memiliki tanda-tanda yang muncul karena ratusan kebajikan tanpa gairah, mulia seperti langit, teguh seperti gunung Semeru, mengagumkan seperti lotus, yang diberkahi dengan moralitas, yang sabar seperti bumi. Saya bersujud Buddha kepada Sang Penakluk. Ia adalah Buddha yang bijaksana, bagaikan matahari yang bersinar di siang hari, gemerlapan di atas singgasana moralitas yang menghasilkan kegembiraan para dewa, sementara duduk mengajar abhidhamma yang memberikan kebahagiaan dari keamanan kepada para dewa. Saya selalu menghormatnya Buddha yang tanpa banding. Pada kulit lembut dari kaki lotusnya, dengan garis yang tidak terbagi dan sempurna, ia telah mencapai yang tiada tara dari makhluk-makhluk di 3 dunia, yang tanpa imbangan dan dihormati oleh seluruh dunia. Saya menghormatnya Buddha, Sang Guru. Buddha dengan kesadaran yang mantap, yang membawa serta manusia dan bukan manusia,
yang dengan kilauan cahaya kebijaksanaan, hasil peningkatan kesadaran, menghancurkan kegelapan dari ketidaktahuan. Ia yang sangat berhasrat untuk kesejahteraan dan manfaat untuk manusia dan dewa padanya. Saya menghormat Buddha yang maha welas asih dengan pengetahuan tanpa batas. Simpanan dari semua kebajikan, guru yang bijaksana, yang setelah mendekatinya, hutan yang disebut Isipatana, kediaman bagi mereka yang terkendali, dan memutar roda dhamma, yang memotong keburukan di tempat itu. Saya menghormat yang keindahannya Buddha tak tertandingi, yang seharusnya dipuja. Dikelilingi oleh kemurnian, cemerlang dengan cahaya yang indah, kediaman dari banyak kemuliaan, diberkahi dengan indera yang terjaga, yang memiliki telapak kaki dengan tanda-tanda yang indah, dimulai dengan cakra matahari dan bulan. Saya menghormat dengan penuh hormat yang sempurna, yang dipuja para dewa dan manusia. Dengan rakit dari sang jalan, ia melawan arus kekotoran batin dan menyeberangi gelombang delusi, kemarahan, dan keinginan. Banjir keberadaan jenis kelamin yang tanpa rasa takut menyeberanginya dengan sempurna, dan ia mendirikan peri kemanusiaan, tempat bernaung yang aman dan perlindungan tiada banding, pelabuhan terbaik untuk ke pantai seberang, pendukung. Saya menghormat Buddha, Raja dari Dhamma, yang memiliki ladang bagi kebajikan, yang memberikan kebahagiaan hakiki. Guru yang bijaksana duduk di bawah pohon kandaba, pohon bodhi, demi manfaat orang lain, dengan cepat menunjukkan keajaiban danda, dengan memercikan air dan api yang memukau penglihatan, menghancurkan jaring yang salah dari pandangan-pandangan. Keajaiban ini biasa ditujukan oleh semua guru bijaksana. Saya menghormatnya Buddha, pujian yang berasal dari kegembiraan tertinggi, yang diberkahi dengan kekuatan supranatural. Guru dari matahari yang menerbitkan fajar welas kasih setelah meluaskan rentang pengetahuan, menyingkirkan banjir keberadaan jenis kelamin, seperti lotus-lotus yang berdiri dengan cahaya mulia dari damanya dalam danau lotus yang murni dari 3 dunia, terkenal dengan luas, satu mata kebijaksanaan dari 3 dunia, yang menahan penderitaan akibat penyeretan pikiran kehendak. Saya menghormatnya Buddha, Guru Agung.
kemenangannya dalam kehidupan yang tak terhitung, memberikan kedua anak dan istrinya, anggota tubuh dan kehidupan, tanpa kesadaran melekat, demi kecintaan pada kesempurnaan bodi, untuk siapa yang menginginkannya. Dan setelah menyempurnakan kedermawanan memenuhi yang lainnya, seperti kesempurnaan moralitas dan seterusnya, dan mencapai kondisi tertinggi melalui jalan, saya menghormatnya, Buddha, sebagai pulau kebenaran. Dewa agung yang mengatasi semua dewa, membawa tubuh terakhirnya setelah menghancurkan 5 mara, tidak menghancurkan dirinya, yang menyebarkan cahaya kebijaksanaan pada manusia dan mencapai kesadaran di atas kursi mulia kemenangan, dikelilingi oleh para Brahma dan yang lainnya, bicara dengan suara yang mulia setelah melepaskan perbuatan-perbuatan rendah. Sangat mengembirakan banyak alam. Saya selalu menghormatinya, Buddha, guru yang bijaksana, guru dari 5 bijaksanawan. Buddha memiliki bentuk seperti pohon bayam, tangan dan kakinya yang halus, suara seperti Brahma, betis seperti seekor rusa, dan selaput yang menutupi kemaluan yang sempurna, dengan kaki yang kokoh, rambut putih di antara alis yang sempurna, tungkai yang lurus seperti Brahma, pemilik mata biru, tumit yang panjang, kulit yang sangat halus, yang pucuk pengecapannya luar biasa. Memiliki 40 gigi terbaik, gigi yang rata, punggung yang penuh di antara bahu, kaki dengan tanda cakra, gigi tanpa cacat. Ia yang mengalahkan Mara, memiliki pergelangan kaki yang tinggi. Seorang yang ketika berdiri tanpa membungkuk, dengan kedua tangannya yang halus dapat menyentuh lututnya, yang lehernya bulat, penakluk, yang memiliki bulu mata seperti anak sapi, yang setengah bagian atas tubuhnya seperti singa, memiliki 7 bagian lemak, jari jemari yang panjang, yang sempurna, dengan 1 bulu di setiap pori, gigi yang putih bersih, kulit keemasan, dengan bulu badan biru yang ujungnya menghadap ke atas wajahnya. Buddha yang tercerahkan sempurna, memiliki lidah lebar, kemudian rahang seperti singa, kaki dan tangan yang berselaput, yang kepalanya bermahkota. Sang guru diberkahi dengan 32 kualitas ini. Saya menghormatnya, Buddha, sang guru agung. Istilah Buddha sangatlah langka di dunia, apalagi kebudaan. Oleh karenanya, orang bijak dan baik
yang mengharapkan bermacam-macam manfaat dan kebahagiaan, pembawa kesejahteraan yang diinginkan tanpa rasa takut, dan patut dihormati oleh dewa dan manusia, yang meningkatkan kebahagiaan bagi dunia, pemilik 10 kekuatan yang tanpa banding. Semoga semua selalu menghormatinya.